alaihi asyrah. Allah Subhanahu wa taala akan membalas 10 kebaikan buat orang yang membaca salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudahan akan dihapuskan dari hati Anda. Rasa lara akan diobati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan juga untuk para sahabatnya, untuk keluarga beliau dan mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala demi sampainya agama ini kepada kita. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benarnya perkataan adalah kalamullah, Al-Qur'an Al-Karim, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya petunjuk dan petunjuk dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disabdakan oleh beliau kepada sahabatnya, dan beliau bumikan di kota Madinah dan kota Mekah Al-Mukarramah di hadapan ribuan orang yang telah masuk Islam ketika itu. Maka itulah sebaik-baiknya petunjuk. Kalau Anda ingin selamat dalam kehidupan ini, ya ikuti petunjuk Muhammad SAW. Dan sejelek-jeleknya perkara dan perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama, yang Rasul SAW tidak pernah mengajarkannya dalam urusan ibadah, yang Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukannya. Kalau kita tidak menerima petunjuk dari Muhammad SAW atau kurang dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak ada tempat bagi kita di surga. Karena kenapa? Karena Muhammad yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan agama ini. Bukan saya, bukan Ustaz Syafiq, bukan Ustaz-ustaz, bukan kiai-kiai, tidak. Tugas seorang ustaz, tugas seorang kiai itu apa? Apa tugasnya? Menyampaikan. Maka pesan Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat. Dari siapa? Dari Muhammad SAW. Tugas seorang ustaz, tugas seorang dai, tugas antum tatkala pulang adalah menyampaikan saja itu loh. Seperti ini Nabi Muhammad SAW. Mau terima ahlan wa sahlan, enggak mau terima ya kita doakan. Mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan kesempatan pada kita untuk melihat salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kata Ustaz Syafiq belum kelihatan. Siapa yang udah kelihatan gerhana? Isian pengumuman sudah sholat tadi jam 8. Di mana ya? Di Masjid Marwah semua di jalan sudah sholat. Subhanallah. Ngelihat gerhana? Gak gitu tampak, tapi tadi malam ada ceramah akan sholat gerhana dan ternyata betul. Oke, salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah bergantinya malam dan siang. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Kita lihat matahari terbit di ufuk barat. Tidak berapa lama setelah menerangi dunia, dia tenggelam meninggalkan kita. Besok kembali lagi. Suatu perputaran yang sangat sempurna sekali. Dan kadang-kala terjadi gerhana. Sekarang orang dengan ilmu yang modern, dengan canggihnya teknologi, banyak orang tidak takut dengan gerhana. Padahal itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Yukhawwifu bihima ibadah. Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti hambanya. Syuf, kau lihat, yang besar seperti itu Allah bisa rubah. Yang besar seperti itu Allah Subhanahu wa taala bisa berbuat sesuatu. Apalagi yang kecil-kecil seperti kalian. Tapi kadang-kadang karena ilmu, karena canggihnya teknologi, malah kita besok gerhana. Sudah diumumkan sejak kemarin, kita tahu. Tidak ada rasa takut. Dulu katanya gerhana itu kalau orang kampung bilang apa? Dimakan lewat. Dimakan apa? Buto ijo gitu. Katanya kalau gerhana itu suruh sembunyi di bawahnya kolong.
Pohon kelapa itu suruh ketok katanya supaya jadi kelapa kopior. Karena mataharinya lagi dimakan oleh Plutoni. Bagaimana hal itu bisa tersebar di masyarakat padahal mereka orang-orang Islam? Orang Islam apa bukan? Islam. Kita alhamdulillah sejak lahir Islam. Ada yang baru masuk Islam? Ada yang baru masuk Islam? Ada yang baru ngaji? Ya, banyak. Tapi kalau saya tidak akan banyak berbicara tentang gerhana, karena Ustaz Taufik sudah menyinggung, dan di masjid pada ada ceramah tentang gerhana, tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Topik kita hari ini mungkin kurang menarik. Topiknya berburu kebahagiaan. Ustaz Taufik menggapai kebahagiaan. Oke, sama aja. Mau berburu, mau menggapai kebahagiaan, yang jelas kita akan berbicara tentang kebahagiaan. Tapi sebelum saya berbincang tentang kebahagiaan, saya ingin minta pendapat lah dari bapak-bapak yang ada di sini ya, agar kita ingin tahu dalam pandangan bapak-bapak itu kebahagiaan itu apa sih? Orang yang disebut bahagia itu kriterianya apa? Yang pakai gamis hitam? Seorang yang telah mencapai sesuatu yang diinginkannya, yang merasa bahagia. Oke, orang yang mencoba sesuatu atau menggapai sesuatu yang dia cita-citakan, yang dia inginkan, itu adalah orang yang berbahagia. 1, 2. Sehat. Menurut Pak Iskan, orang yang sehat adalah orang yang berbahagia. 3, yang pakai kaos merah. Menurut Anda orang yang berbahagia itu gimana? Sehat jasmani. Anda sekarang bahagia? Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat jasmani seperti Pak Iskan. 4, yang paling dekat dengan saya Bapak. Orang yang bisa melakukan amal soleh adalah orang yang bahagia. Saya nggak catat. Yang pertama tadi orang yang mencapai cita-citanya, orang yang berbahagia. Kedua, orang yang sehat jasmani, bahagia. Menurut Bapak barusan, orang yang bisa beramal soleh adalah orang yang berbahagia. 4, yang dari Brebes itu sana. Apabila berdosa beristighfar, dia orang yang berbahagia. Oke. Yang kelima, segala kebutuhannya tercukupi. Pengen mobil, dapat mobil bahagia, gitu kan? Nggak dapat mobil sengsara hidupnya. Yang keenam, selalu senang hatinya dan terhibur dengan kodrat dan kebenaran Allah. Selalu senang hatinya dan terhibur dengan kodratnya Allah. Ya, ke mana? Ke klub mungkin ya, senang hatinya, bahagia, betul? Ya, orang yang hatinya senang adalah orang yang berbahagia. Nanti Orang yang bisa bersyukur. orang yang bisa bersyukur adalah orang yang berbahagia. Kita ini punya banyak definisi ternyata. Antum bahagia nggak kalau gitu? Bahagia kalau kita Sekarang bahagia. berarti antum bisa bersyukur. Alhamdulillah. Ada yang punya pandangan lain? Tawakal. Tawakal. Orang yang bertawakal adalah orang yang berbahagia. Iya, apa? Orang yang diberi hidayah sama Allah di jalan yang lurus. Orang yang diberi hidayah oleh Allah di jalan yang lurus adalah orang yang berbahagia. Walaupun dia nggak punya apa-apa. Ya, walaupun sakit, bahagia. Insya Allah bahagia. Pendapat lainnya? Ya. Nikmat Islam. Yang mati Islam. Nikmat Islam, Nikmat Islam. Nikmat Islam, orang Islam adalah orang yang berbahagia begitu. Betul. nikmat Islam, nikmat iman. Orang yang diberi nikmat Islam, nikmat iman, berbahagia. Tapi banyak orang Islam susah hidupnya.
Ada yang punya ukuran lain? Iman, Ustaz. Illa bil iman. Illa bil iman. Jadi kebahagiaan itu dengan iman. Sekarang saya mau tanya, definisi bahagia itu apa sih? Bahagia. Hatinya senang. Iya. Inilah. Ya, kita sudah mendengarkan pendapat teman-teman kita, saudara-saudara sudah memberikan pandangannya tentang siapa yang disebut berbahagia. Ada yang mengatakan orang yang sehat jasmani, orang yang berbahagia walaupun malamnya nggak bisa tidur gitu kan. Tetap berbahagia dia walaupun utangnya banyak. Insya Allah bahagia, yang penting sehat kan. Ada yang bisa bersyukur, dia selalu bersyukur alhamdulillah orang berbahagia. Tapi kebahagiaan itu intinya sebagaimana disebutkan tadi, kalau kita melihat bahagia itu bahasa Arabnya apa? As-sa'adah. Ada al-ladlah. Apa ladlah bahasa Indonesia? Kelezatan. Iya. Sa'adah dan ladlah berbeda. As-sa'adah, kebahagiaan itu diterjemahkan dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Kalau boleh saya bacakan, sebutkan kebahagiaan itu adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Orang yang berbahagia adalah orang yang keadaannya, perasaannya senang. Kebahagiaan itu apa sih? Orang yang disebut bahagia itu kriterianya apa? Yang pakai gamis hitam? Seorang yang telah mencapai sesuatu yang diinginkannya, dia akan merasa bahagia. Oke. Orang yang mencoba sesuatu atau menggapai sesuatu yang dia cita-citakan, yang dia inginkan, itu adalah orang yang berbahagia. 1, 2. Sehat. Menurut Pak Iskan, orang yang sehat adalah orang yang berbahagia. 3. Yang pakai kaos merah. Menurut Anda orang yang berbahagia itu gimana? Sehat jasmani. Anda sekarang bahagia? Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat jasmani seperti Pak Iskan. 4. Yang paling dekat dengan saya Bapak. Orang yang bisa melakukan amal soleh adalah orang yang bahagia. Saya nggak catat. Yang pertama tadi orang yang mencapai cita-citanya, orang yang berbahagia. Kedua, orang yang sehat jasmani bahagia. Menurut Bapak barusan, orang yang bisa beramal soleh adalah orang yang berbahagia. 4. Yang dari Brebes itu sana. Apabila berdosa beristighfar, dia orang yang berbahagia. Oke. Yang kelima.